Halo guys, ini kita mau penjelasan tentang pentingnya asuransi sahur matua. Nah, kesempatan kita akan melakukan klaim untuk orang tua daripada siswa saya yang sudah berangkat ke Jepang. Oke, check it out. Nah, ini guys, saya mau membuka manfaat asuransi sahur matua itu apa sih sebenarnya, terkhusus untuk seorang anak. Misalnya saya nih, saya punya orang tua, saya asuransikan. Ya, fungsinya apa ini dia. Coba cek mau. Nah, ini Indra Castro ini adalah siswa saya yang sudah berangkat kerja ke Jepang. Usianya 21 tahun waktu memasukkan asuransi ini. Ya. Jadi orang tua ialah nama tertanggung, berarti ini orang tuanya ayah. Pada waktu itu berumur 41 tahun. Nah, si Castro ini membuat asuransinya sebesar 1.200.000 per bulan. Kalau tidak salah asuransi ini berjalan 3 tahun. Dan bila mana resiko kehidupan terjadi atau panggilan Tuhan terjadi, maka si Indra Castro mendapatkan warisan sebanyak 1 M. Nah, si Indra ini sekarang lagi di Jepang ini. Dia tiba-tiba dapat tabungan 1 M. Kira-kira apakah si Indra ini bersyukur mendapat 1 M karena orang tuanya meninggal? Tidak. Si Indra itu tidak berharap orang tuanya pergi. Tapi apakah si Indra bisa menolak orang tuanya dipanggil Tuhan? Kan enggak. Ya kan? Jadi itulah pentingnya asuransi. Nah, ketika Indra pulang dari Jepang ke Medan, itu butuh biaya enggak? Tentu butuh. Pilih mana? Biayanya dari kantong sendiri atau dari asuransi? Nah, terjawab sudah ya, pertama. Kedua, adakah adat yang dilakukan ketika mengadati orang tuanya? Penguburan orang tuanya? Tentu ada. Mau pakai tabungan yang hasil kerja atau asuransi? Tergantung kalian yang memilih. Nah, ketika orang tua memang dipanggil Tuhan, kan kita tidak bisa menolak. Kamu memilih dapat warisan atau dapat utang? Pilihlah. Nah, kalau teman-teman mau dapat warisan, ya bikin sendiri warisannya. Contoh, ada 7 bersaudara. Nah, yang 7 bersaudara ini TT-an ya, 300 bikin orang tua. Gitu. Jadi ketika orang tua dipanggil Tuhan, masalah adat selesai nih, clear. Nah, kalau mikirin warisan ya udah tinggal tambahin 1 juta, 1 juta, 1 juta, terkumpul 7 orang 7 juta. Nah, kalau 7 juta berapa nanti dapatnya? Itu tergantung daripada usia. Oke? Nah, saya akan lebih menjelaskan bagaimana sih cara mendaftar ke asuransi itu. Memang saya spesialis asuransi sahur matua guys. Kenapa? Karena saya orang Batak dan sahur matua itu wajib. Dan saya udah usia 30 tahun ya. Banyak saya lihat acara adat istiadat orang Batak yang membutuhkan banyak uang ketika orang tuanya meninggal, dan banyak keluarga yang ditinggalkan yang berantem gara-gara warisan. Kenapa? Karena ketika orang tuanya meninggal, jual tanah. Nah, jual tanah, datang yang ini, aku kan anak kesekian, tanahku kan ada ini, tanah yang dijual kan tanah yang pertama. Nah, jangan kayak gitu guys. Kalau ada asuransi ya janganlah pula orang tua yang capek mencari uang, mencari tanah, membeli tanah, ketika orang tua meninggal dengan gampang si anak menjual tanah. Jangan seperti itu. Ada kok asuransi, mari buat. Kalau hanya untuk ada istiadat ya silakan. Kalau sekalian mau bikin asuransi untuk warisan ya silakan. Kalau saya pribadi untuk adat sudah oke, untuk asuransi sudah oke, warisan maksudnya saya akan tunjuk nanti di akhir video. Oke guys, nah ini saya mau menjelaskan tentang bagaimana sih syarat untuk bisa masuk ke asuransi. Yang pertama, syarat masuk ialah sehat. Contoh saya, kalau ada riwayat penyakit kritis yang sudah pernah masuk ke rumah sakit, apalagi pakai BPJS, itu kan bisa dicek ya melalui website BPJS, ketahuan itu nggak bisa masuk asuransi. Makanya untuk teman-teman jangan bohong. Contoh, aku udah pernah nih pasang ring jantung, di 2 tahun kemudian saya masuk asuransi, saya bohong kepada agen. Agen kan hanya bertanya, ada riwayat penyakit kritis bang? Nggak ada, saya bilang. Ya dia pun ya nggak ada. Nah, pada akhirnya ketika klaim bermasalah, ketahuan saya sudah pernah ring jantung. Itu kendalanya. Nah, tiba-tiba saya bilanglah agennya yang nggak bagus, rupanya saya yang berbohong. Nah, untuk teman-teman jangan seperti itu ya. Jadi harus jujur. Kenapa? Lebih bagus sulit masuk di asuransinya di awal, tapi ketika klaim gampang gitu. Sulitnya gimana? Contoh saya ada sakit.
Nah, saya mau masuk asuransi nih. Nah, asuransi bikin ketentuan kamu harus medical check up dulu ya Jos ya, supaya gampang kita nanti ngurus urusannya gitu kan. Ya udah, saya harus pergi dulu nih ke Columbia Asia atau kemana gitu medical check up, karena si asuransi punya ketentuan sendiri orang-orang yang bagaimana yang memenuhi syarat untuk masuk asuransi. Tentu asuransi juga nggak mau kan rugi. Contoh saya baru masuk, besok saya meninggal. Artinya mereka menjaga risiko. Memang hidup tidak ada yang tahu ya, tidak ada yang tahu. Contoh saya masuk hari ini, apakah saya besok hidup saya nggak tahu. Bisa aja kemungkinan kematian itu adalah karena sakit, kecelakaan atau panggilan Tuhan, ya kan? Kita nggak tahu. Fungsi asuransi itu, cuman jangan pula karena kita sudah sakit baru masuk asuransi, itu nggak boleh ya. Syarat pertama sehat. Terus syarat kedua memiliki KTP yang aktif. Yang ketiga memiliki buku rekening seperti Bank BCA, BNI, BRI, Mandiri, BSI ya. Terus selama menabung tidak boleh lapse. Contoh, lapse itu apa? Bulan ini saya mendaftar, terima, bulan depan bayar, bulan depannya lagi tidak bayar, itu nggak boleh. Harus bayar terus setiap bulan. Itu artinya tidak boleh lapse ya. Supaya apa? Supaya bila mana terjadi risiko saya mati, maka asuransi itu cair gitu. Nah, bahasa kasarnya memang mati ya, karena ini asuransi jiwa, karena saya khusus asuransi saurma tua. Kesehatan bisa, cuman saya ribet, kan ada BPJS nih. Silakan teman-teman pakai BPJS saja, lebih murah. Nah, cuman kan BPJS, contoh saya pakai BPJS, kalau saya meninggal kan anak saya nggak dapat warisan. Makanya saya pakai asuransi kesehatannya BPJS, terus saya ambil asuransi saurma tua, kira-kira seperti itu. Tapi contoh, saya nggak mau nih bang pakai BPJS, saya mau asuransi yang kayak punya abang, ya boleh silahkan. Cuman biayanya nggak bengkak gitu ya. Artinya pelayanannya bagus, harganya juga bagus gitu ya teman-teman ya. Oke, itulah untuk syaratnya. Terus asuransi yang saya pegang ini asuransi tipe apa? Asuransi itu ada dua jenis. Asuransi yang pertama unit link, ini bayar seumur hidup. Tapi kita nggak bisa pastikan berapa uang yang kalian tabung yang akan kalian terima nanti. Maksudnya gini, contoh usia saya 30, saya bikin unit link 1 juta 1 bulan untuk asuransi saurma tua. Kalau saya meninggal dapatnya 500 juta. Itu kan uang pertanggungan namanya, uang pertanggungannya 500 juta. Nah, yang setiap bulan saya tabung 1 juta itu kan ada. Setelah 10 tahun uangnya berapa itu nggak bisa dijamin, karena dia masuk ke saham yang dikelola oleh asuransi tersebut. Asuransi saya Manulife ya. Oke. Jadi itu ya yang unit link, bayarnya seumur hidup, tapi nggak bisa ada jaminan berapa nilai investasi kalian di dalam. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, asuransi tradisional. Asuransi tradisional ini lebih keren. Dia bayarnya sesuai kontrak. Kontraknya ada 5, 10, 20. 5 tahun, 10 tahun dengan 20 tahun. Contoh, si A masuk asuransi yang ngambil kontrak 5 tahun, ya kan? Berarti dia bayar hanya 5 tahun nih, tapi pertanggungannya sampai 100 tahun. Jadi sampai dia berusia 100 tahun, kapanpun terjadi meninggal ini dalam range waktu 100 tahun, uang itu dapat. Contoh, gimana kalau aku hidup sampai 100 tahun? Apa yang aku dapat? Uang yang kalian dapat ya uang pertanggungan yang dijanjikan itu. Jadi meninggal ataupun tidak meninggal di usia 100 tahun, uang itu cair. Tapi kalian bayarnya hanya 5 tahun. Nah gitu. Kalau unit link kan beda. Unit link seumur hidup dia bayar. Sampai, maaf cakapnya nih, sampai jiwanya tidak ada lagi. Karena kan yang diasuransikan jiwanya. Itu unit link. Nah dulu ketepatan saya berada di asuransi sebelah. Mungkin teman-teman sekalian tahu. Kenapa saya keluar? Karena saya fokus di sini nih guys, fokus di pemberangkatan orang ke Jepang. Karena kan banyak nih saya tawarin asuransi, menurut saya bagus asuransi itu. Tapi untuk orang yang saya tawarkan bilangnya gini, saya nggak kerja nggak ada uang gimana? Oh iya ya, gimana kalau aku kasih mereka kerja, berangkat kerja ke Jepang? Ya udah mereka menabung untuk bikin asuransi saurma tua. Karena tangan kita yang dua ini nggak cukup bikin kita kaya, ya nggak cukup bikin kita kaya. Jujur saya pribadi pun bikin asuransi mama saya itu MM-an ya. Bukan saya mengharapkan orang tua saya pergi, enggak. Karena sebelum saya pergi ke Jepang, bapak sudah meninggal lebih dulu. Itu nggak ada asuransinya guys, yang ada hanya BPJS waktu itu. Jadi hanya biaya rumah sakit yang ditanggung,
Terus setelah bapak meninggal ya kami jong lah. Artinya kalau nggak ada uang ya jual tanah, kan gitu kan. Nah setelah saya pergi ke Jepang, saya lihat orang-orang Jepang itu semua wajib asuransi. Bahkan saya ketika kerja di Jepang itu wajib berasuransi. Loh ternyata asuransi itu penting ya. Bukan karena kita mengharapkan sesuatu terjadi, tapi alam itu nggak bisa ditolak, kehendak Tuhan nggak bisa ditolak. Nah kita merisiko perekonomian ini, memanage ya. Jadi kami bikinlah asuransi orang tua kami. Saya pribadi 1M, terus kami yang bersaudara cowok cewek ada 7, mengumpulkan uang 300.000 khusus untuk tabungan bersama. Nanti saya tunjuk juga guys. Nah jadi contoh ini, nah sama-sama kita lihat. Misal usianya 50 tahun ya guys, ini usia 50 tahun. Usia 50 tahun, MPP ini masa bayar ada 5, 10, 20 ya. Katakan usianya 50 tahun, dia mau bayar 5 tahun nih. Si A ini usianya 50, dia mau bayarnya hanya 5 tahun. Maka dia harus bayar setiap bulan itu 950.400 per bulan. Contoh, yang mau masuk itu laki-laki, ya kan? Maka ketika si 50 tahun ini dipanggil Tuhan, itulah bahasa ininya, maka anaknya akan mendapat 157 juta. Kalau yang perempuan, misalnya dia usia 50 tapi dia perempuan, 192 juta. Kenapa lebih mahal perempuan? Karena seyogianya lebih berharga perempuan daripada laki-laki guys, dalam satu keluarga ya. Lalu kalau misalnya dia usia 50 tapi bayarnya 10 tahun, ya tentu lebih besar dong dapatnya. Gitu. Ya guys, jadi hanya bayar dia 10 tahun, per bulan 712, maka dapatlah 195 juta. Kalau dia si bapak, kalau si ibu 248. Nah, kira-kira begitu guys. Contoh, mamaku usianya 55 tahun, Bang. Aku mau bayar 5 tahun, berapa aku dapat? Dapatnya 114 juta. Bayarnya berapa? 950.000 per bulan. Kira-kira begitu dia. Jadi hanya bayar 5 tahun aja udah cukup. Udah diasuransikan itu. Kapanpun Tuhan memanggil, maka ini dapat yang 114 juta. Pahami ya? Kapanpun Tuhan memanggil, namanya pun risiko kehidupan. Karena kematian tidak ada jadwalnya guys. Nah, terlebih untuk orang Batak, ketika ini sudah ada kan sudah aman untuk biaya adat. Kalau hanya adat yang kalian kejar. Tapi biasanya orang-orang yang sudah saya edukasi asuransi, mereka pasti mengambil untuk warisan. Karena itu bisa menjadi tambahan modal untuk menyekolahkan anak dan buka usaha mereka. Gitu ya. Lalu kalau saya mau mengambil lebih boleh nggak Bang? Contoh di sini kan hanya ada biaya contoh 55 ya. 950, 712 sama 485. Bang aku maulah yang 20 tahun tapi aku bayar 1 juta, boleh nggak? Boleh. Silahkan bisa. Yang penting inilah nilai-nilai minimalnya, tidak boleh di bawah ini. Tapi kalau misalnya 20 tahun masa bayar, aku mau bayar 1 juta boleh? Boleh. Ini makin besar nantinya. Nah, nanti punya ibu saya tunjuk, langsung punya ibu saya ya. Oke, jadi inilah sistemnya. Kalau ada yang kurang paham boleh di chat WA di sini ya. Oke, saya buka dulu yang punya mama saya ya. Nah, ini guys, ini punya mama saya ya. Manulife. Oke, ini dia. Jaminan perlindungan seumur hidup. Jaminan nilai tunai. Jaminan besaran premi dasar yang tetap. Artinya kalau kita bayar 1 juta ya 1 juta terus sampai habis kontrak. Artinya 5, 10, 20 itu adalah kontraknya ya. Nah ini dia guys, ini ibu saya sendiri, Mentikana Manulang. Oke, usianya masa bayar saya 20 tahun, usia mama 54. Ini kami saya adik nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 ya. Sama nomor 6. Nah, kami bayar setiap bulan itu di angka ini dia guys. Saya bayarnya per tahun. Jadi per tahun itu 21 juta per tahun. Maaf cakap, kapanpun ibu saya dipanggil Tuhan, maka akan cair sebesar ini. 820 juta. Kontrak yang harus kami bayar ialah 20 tahun. Berarti setiap tahun aku harus bayar 21 juta. Katakan 22. Ya kan? 22 kali 10 berarti 220. Betul ya?
Ini 20 tahun nih. Berarti 440 juta harusnya uang itu yang ada di dalam. Tetapi ini 820 juta. Oke, itu kalau bayarnya 20 tahun. Orang tua saya 54. Nah, harapan kami, ibu kami ini hidup sampai 100 tahun lebih. Supaya apa? Kita lihat. Usia mama masuk 55. Setelah terdaftar ya, 54 sekarang. Katakan mama hidup sampai 100 tahun di sini. 99. Maka uang itu tetap keluar 820. Padahal untuk hitung-hitungannya kalkulator 22 juta kali 20, 440 juta harusnya uang kami yang ada di dalam. Padahal setelah 20 tahun kami sudah tidak bayar-bayar lagi. Kapanpun ibu dipanggil oleh Tuhan, ya kami akan mendapatkan sejumlah uang 820. Ya. Ini ada 100 juta, itu apa bang? Ini perlindungan jiwa hingga usia 99 tahun, apa nih? Tambahan manfaat meninggal karena kecelakaan. Jadi misalnya nih, ibu saya meninggal karena kecelakaan, maka yang dikeluarkan 820 juta tambah 100 juta. Itu hanya jaga-jaga. Ingat ya, hanya jaga-jaga. Saya nggak berharap mama saya itu dipanggil Tuhan cepat-cepat. Kalau boleh sampai 100 tahun lebih ya. Jadi kira-kira begitu dia teman-teman. Ini asuransi yang kami bareng-bareng ya. Saya, adik nomor 2, nomor 3, nomor 3 enggak karena dia udah punya asuransi sendiri. Yang nomor 4, nomor 5, nomor 6, berarti 5 orang kami. Ya, jadi adik-adikku ini 300 sudah berapa? 1.200.000. Saya sendiri 800 ya. Jadi saya bikin 2 juta per bulan sebenarnya, tapi karena tahun ini bulan 12 lagi ada promo bayar tahunan dia dapat diskon 20%, sehingga saya bayar tahunan, kan tuh juga saya bayar, lebih bagus saya bayar tahunan gitu, lumayan kan, sisa uangnya saya belikan saham ya, saya belikan saham. Jadi kira-kira seperti itu guys fungsi asuransi Sarmatua. Nah untuk teman-teman boleh berpikiran asuransi gak bagus ya, silahkan gak apa-apa, tapi coba dipikirkan lagi. Maaf nih ya, untuk saya belajar dari orang-orang Tionghoa, teman-teman kita yang orang Tionghoa, mereka itu sadar asuransi penting. Lihatlah, kita kalau orang tua meninggal ada adat, orang Tionghoa juga ada adatnya, mustahil itu gratis. Tapi tidak pernah saya mendengar orang Tionghoa menjual tanah ataupun menjual ruko karena membuat adat orang tua, belum pernah. Tapi orang Batak, tanah nama hiang doh nama raik ijuan, HP na tua-tua na domang nomor tanah kan, nggak kalian hargai orang tua itu. Nah, kira-kira begitulah ya kan. Jadi ubah pola pikirnya, ubah mindsetnya. Contoh, untuk kredit sepeda motor kita bisa, tapi sepeda motor ini kan karena nampak, jadi kita bangga kan. Sesungguhnya ya, kalau menurut pola pikir saya itu salah. Kenapa? Asuransi itu bisa dikatakan cicil uang besar, tapi memang kita tidak tahu kapan, ya kan? Misalnya mengkredit sepeda motor 800, kalau kita buat 800 untuk berasuransi, berapa potensi yang didapat? Ya tergantung usia orang tua ya. Bukan berarti kita mengharapkan orang tua meninggal, bukan. Tapi alangkah baiknya uang itu Tuhan yang tahu kan kapan akan kita dapat itu, kapan kita layak mendapatkannya. Nah seperti kami lah, 1M untuk asuransi bersama aja. Asuransi pribadiku yang mengasuransikan mama 1M. Kira-kira lah, suatu ketika Tuhan memanggil itu pasti gak ada yang bisa menolak ya. Katakanlah usia mamaku meninggal itu di usia 100 tahun. Sekarang 54, berarti sekitar 46 tahun lagi. Ya kan? Usiaku sekarang 32. Berarti 32 tambah 46 berarti 70 ke 80. Berarti di usiaku 80 tahun aku mendapat 1M. Berarti kan udah enak hidupku kan. Artinya aku membuat adat mamaku nggak perlu lagi capek-capek, nggak perlu aku minta ke anakku untuk membuat adat mamaku. Kan aku yang punya tanggung jawab, bukan anakku. Anakku kan udah cucunya kan. Nah, kira-kira begitulah dia. Bahkan diriku sendiri pun asuransikan 1M. Kenapa? Ketika bapakku meninggal nih, ini mamaku, ini aku anak pertama, ya kan? Bapak meninggal nih,
Otomatis kan tinggal mama yang membiayai kami 7 orang. Karena aku anak pertama, aku wajar membantu mamaku. Otomatis kan aku yang menanggung beban. Ya kan? Nah, kalaulah aku yang meninggal, apakah kuturunkan juga beban itu ke anakku? Kalau boleh jangan. Karena anakku harus sekolah. Ya kan? Karena targetku anakku sekolah ke luar negeri. Gitu loh. Bahkan asuransi itu sudah kubuat dari sekarang. Anakku masih berusia 6 bulan. Kira-kira begitu ya. Oke, jadi mudah-mudahan teman-teman bisa memahami pentingnya asuransi. Percayalah, asuransi itu semua bagus. Agennya aja kadang-kadang suka bermain. Nah, ini asuransi yang saya kelola sekarang adalah tradisional. Jadi meninggal ataupun tidak meninggal di usia 100 tahun itu akan cair. Oke, kita semua tidak mengharapkan orang tua cepat dipanggil Tuhan. Kalau bisa pun, kalau bisa berharap, ya lamalah umurnya. Tapi jangan salah guys. Aku punya keluarga, dia itu bibinya bapakku. Bayangkanlah bibinya bapakku, namborunya. Berarti sama aku jadi Marito lah di bahasa Batak. Ketika aku jumpa sama Itoku ini, aku bilang, Ito, sehat-sehat Ito ya, jangan sakit-sakit. Dimarahi aku guys. Apa katanya? Udah capek aku hidup Ito. Tinggal aku lah yang hidup, bapakmu udah mati katanya. Saudara-saudaraku udah mati, tinggal aku. Udah capek aku hidup. Doakanlah sama Tuhan supaya cepat aku dipanggil katanya. Jadi saya pun bingung, kok bisa dia mau mati gitu kan, minta mati. Ya karena memang usianya udah 107 tahun. 107 bayangkan. Jalan pun udah gini dia, sakit badanku semua katanya. Kalau aku udah dipanggil Tuhan kan enak, gak kurasakan lagi sakit di badan katanya gitu. Jadi ya biarlah semua sesuai kehendak Tuhan. Tapi molo hata-hata nah songonon marbisu mahosongon ulok marroha mahosongon darapati. Dan saya tanggam muna dua ima beko mamora. Bantulah dengan ini. Nah, dengan uang yang sebegitu terbatas, ya kita manfaatkan apa yang bisa menaikkan batasan tadi, gitu ya. Saya juga di umur sekian bisa punya ini, punya itu, bukan karena kekuatan tangan saya sendiri. Saya sharing-sharing sama teman-teman Tionghoa, sharing-sharing sama teman-teman di Jepang, sharing-sharing sama teman-teman di Thailand, Vietnam, gitu kan. Gimana sih caranya kamu kelola keuanganmu? Ya ini dia. That's the point. Nah, kalau saya sarankan, saya coba bikin punggungan Naposo Silaban, gak ada yang mendengarkan. Saya coba dengan Natua-tua Silaban pun tidak ada yang mendengarkan. Saya pernah dengar gini. Mergua lu sama bayar yang kau nalau di mana dong? Inna. Jadi kutanya, orang Batak kan selalu bilang anakku kido hamoral dia. Jadi lapatannya, anakku kido hamoral dia. Dan aku sendiri pun, anakku masih kecil udah aku bikin asuransiku. Kenapa? Karena aku mau generasiku berikutnya itu maju. Masa orang tuaku tukang cangkol dulu, supir angkot dulu bapakku. Harapan bapakku supaya aku menjadi lebih tinggi ya. Harapan mereka menjadi aku dokter waktu itu. Aku nggak bisa, karena lihat darah nggak bisa. Makanya aku pilih ke Jepang. Adikku yang cewek lah jadi dokter, gitu. Tapi puji Tuhan saya sudah punya bisnis yang lain, seperti penyalur tenaga kerja ke Jepang, terus bisnisnya di sini, gitu. Nah, kalau tadinya orang tua aku supir angkot dan pencangkol, kalau bisa saya pemilik lahannya, gitu. Nah, setelah dapat asuransi seperti ini, kan bisa kita beli lahan. Kira-kira begitu ya guys. Oke, salam sukses. Horas Josia Silaban.